إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca bait-bait Alfiyah Ibnu Malik. Kita masih di muqaddimah ya, masih di muqaddimah kitab Alfiyah dan sampai di bait yang ketiga. Seperti biasa kita coba lihat i'rabnya terlebih dahulu, kemudian nanti kita baca makna-maknanya. Ya, beliau mengatakan qala Ibnu Malik rahimahullah ta'ala wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ya. Kita i'rab ini asta'inu, wawunya huruf ataf ya, ataf ke jumlah sebelumnya. Kemudian asta'inu dari ista'ana yasta'inu, fi'il mudhari ya. Ista'ana yasta'inu, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana ya. Mustatir wujub ya, kalau ana mustatir wujub. Kemudian lafdzul jalala Allah mansub ala ta'zim, nanti dia di sini maf'ul bih ya, kita tulis. Kemudian fi alfiyah ya. Sudah fi alfiyah jar majrur. Ya, jar majrur ini muta'alliq dengan asta'inu ya, muta'alliq dengan asta'inu. Wa asta'inullaha fi alfiyah. Kemudian maqasidu an-nahwi biha mahwiyah. Ya, maqasid di sini kita tarkib sebagai mubtada, kita singkat mim. Kemudian an-nahwi, maka maqasidu mubtada, an-nahwi sebagai mudhofun ilaih ya. An-nahwi mudhof ilaih. Biha jar majrur, biha jar majrur muta'alliq dengan mahwiyah. Kemudian mahwiyah sebagai khobar dari mubtada maqasid. Kita singkat menjadi kho ya. Jadi dia sebagai apa? Khobarnya. Kemudian nanti jumlah ini dia menjadi apa? Ataf dari jumlah sebelumnya ya. Kita lihat di penjelasannya. Ya, untuk jumlah asta'inu ya, asta'inullah fi alfiyah ini ataf ke jumlah sebelumnya. Yang sebelumnya sudah pernah kita baca ya di bait sebelumnya itu qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu rabbiyallahu khairu maliki. Ya. Jadi bisa diatofkan ke jumlah Ahmadu rabbiyallahu. Adapun jumlah fi'liyah ya, maqasidun nahwi biha mahwiyah, ini nanti jumlah ini ya, kita ini ya dari sini ya, kita ginikan aja ya. Ini bisa jadi naat kita singkat nun ya. Dari alfiyah, kata alfiyah di jumlah yang jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, nanti fi mahali jarin naat pertama untuk alfiyah. Alfiyah itu kan majrur dengan fi ya, dia majrur. Kemudian ada jumlah maqasidun nahwi biha mahwiyah, ini sehingga nanti dia karena jadi naat dia fi mahali jarin ya. Karena sebagaimana kita ketahui kalau ada jumlah terletak setelah
isim yang nakirah maka dia sebagai naat. Nah ini maqasidun nahwi biha mahwiyah sebagai naat dari alfiyah ya. Jadi beliau mengatakan wa asta'inullaha fi alfiyah, saya minta pertolongan kepada Allah, yaitu fi alfiyah berkenaan dengan alfiyah ya, penyusunannya, kemudian penulisannya dan seterusnya. Maqasidun nahwi biha mahwiyah ya. Kita lihat satu persatu. Ya, pertama berkenaan dengan wa asta'inullaha ya. Ya, di sini sebenarnya bisa lafzul jalal Allah diganti dengan domir ya. Tapi Ibnu Malik rahimahullah beliau menampakkan ini tempatnya ini normalnya domir sehingga aslinya bisa dikatakan wa asta'inuhu, alha kembali ke lafzul jalal Allah yang telah disebutkan sebelumnya di bait pertama itu kan sudah kita baca, yaitu Ahmadu Rabbiyallah ya. Nanti alha kembali ke situ ya, normal demikian, akan tapi beliau tampakkan isim dzahir yaitu lafzul jalalah ya. Diantaranya adalah karena ini adalah babnya doa. Kalau babnya doa itu lebih diluaskan seperti itu. Kemudian sebab kedua karena jaraknya yang panjang, jaraknya panjang. Di situ ada Ahmadu Robbi, kemudian yaitu di situ kalimat di bait pertama. Kemudian di sini asta'inullaha. Ini ada jeda yang lumayan panjang sehingga menjadi baik atau layak kemudian dimunculkan, tidak diganti dengan domir. Beliau menyebutkan wa asta'inullaha, tidak mengatakan wa asta'inuhu. Nah, seperti itu. Ya, kemudian sebab yang ketiga kenapa beliau menyebutkan isim dzahir yaitu lafzul jalalah, tidak menyebutkan domir alha, diantara juga adalah di bait sebelumnya kita lihat di bait kedua itu kan beliau mengatakan musolliyan ala nabi, ada kata-kata nabi. Seandainya beliau mengatakan wa asta'inuhu maka bisa menimbulkan kesalahpahaman, nanti alha situ kembali ke an-nabi karena yang terdekat adalah an-nabi, sehingga ini menjadi sebab atau tiga sebab beliau menyebutkan isim dzahir pada tempatnya isim dhamir. Maksudnya adalah normalnya bagi isim dhamir, tapi disebutkan dengan isim dzahir. Kemudian beliau ini maksudnya adalah minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Fi alfiyah. Ya, dalam yaitu membuat ya berkaitan dengan menyusun alfiyah, kemudian mengumpulkan yaitu kaidah-kaidah nahwunya seperti apa, disusun sedemikian rupa. Ini minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini juga mencocoki yaitu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz ya. Adalah engkau bersemangat ya terhadap apa yang memberikan manfaat padamu, dan mintalah pertolongan pada Allah, janganlah engkau lemah. Nah ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Malik memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa yaitu dengan baik menulis menyelesaikan bait-bait alfiyahnya. Dan orang yang meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, dengan maksud yang benar, ya meminta pada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan, maka insya Allah akan menolongnya ya. Jika dia jujur ya, tulus ya meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hendaklah kita lakukan ya, meskipun ya mungkin banyak di antara kita yang mungkin lalai ya, ketika kita mengerjakan sesuatu justru banyak menyandarkan bergantung pada kekuatan diri ya, pada keterampilan diri, kemampuan diri yang Allah berikan, tapi kita lalai menyandarkan pada siapa yang memberikan kekuatan dan keterampilan dan kemampuan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu pelajaran di situ untuk tidak lupa meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi disebutkan wa asta'inullaha fi alfiyah, dalam menyusun ya, menyusunnya, mengumpulkan ya maqasid tadi faedah-faedah nahwu dan seterusnya, agar bisa
yaitu ditulis dengan bagus. Kata alfiyah di situ kan dari kata alf, 1000 ya. Karena bait ini jumlahnya 1000 dan lebih 2 ya, 1002 ya. 1000 apa? 1002. Akan tapi masih layak kemudian kita sebut alfiyah 1000. Jadi kalau menurut orang Arab itu masih termaafkan lah. Ya, 1002, 1003, 1005 itu masih pecahan seperti itu masih termaafkan, bisa dinisbatkan ke 1000. Bisa dinisbatkan ke 1000. Nah, kemudian maqasidu an-nahwi mahwiyah. Maqasid jamak dari maqsid ya. Maksudnya di sini adalah tujuan-tujuan atau hal-hal penting dalam nahwu. Kaidah-kaidah penting, hal-hal penting di dalam nahwu. Itu di situ biha. Biha di sini maknanya fiha. Alba bimakna fi. Jadi biha fiha di dalam alfiyah mahwiyatun adalah apa? Majmu'atun ya. Jadi poin-poin penting dalam ilmu nahwu yaitu mahwiyah majmu'ah terkumpul fi alfiyah. Jadi di sini Alfiyah Ibnu Malik ini mengumpulkan poin-poin penting ya, hal-hal penting kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu nanti ada di Alfiyah Ibnu Malik ini. Ya, di sini beliau menerangkan bahasanya di kitabnya beliau ini yang tersusun dalam bait-bait syair itu mengumpulkan yaitu kaidah-kaidah nahwu yang penting ya. Dan ini maksud beliau bukan kemudian menyombongkan diri kemudian berbangga, tidak demikian, tapi yang kita pahami adalah beliau ingin menunjukkan bahasanya karena ini kitabnya adalah kitab yang penting ya, mengumpulkan kaidah-kaidah nahwu dan kenyataannya demikian, maka agar bisa agar bisa kaum muslimin memanfaatkannya ya, bisa membantu kaum muslimin dalam mempelajari ilmu nahwu yang itu menjadi wasilah nanti untuk bisa mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian bait yang ketiga ya, sebenarnya kita tulis bait ketiga tentang i'rab dan penjelasannya, semoga bisa bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.